Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Salam sejahtera buat kita semua. Saya doakan agar saudara-saudaraku yang telah mendukung channel ini diberi kesehatan, kekuatan, serta dimudahkan rezekinya. Amin. Sebelum saya lanjut videonya, bagi kawan-kawanku yang mau gabung di channel saya, mau berbagi pengalaman, mau belajar bersama saya, silahkan tekan tombol gabung di bawah ini. Di situ kita akan belajar bersama, kemudian mendapat video khusus pelanggan, prioritas membalas komentar. Oke, di hadapan kita sekarang sudah ada mesin tempel. Kemarin dibawa tuannya karena mereka habis servis. Menurut keterangan yang punya, mesin ini sangat panas ketika jalan sekitar 1 jam. Mesin akan panas di bagian paha, akan panas di bagian sini, di bagian paha, karena kemarin sempat diganti gigi pada tuser yang lain. Habis selesai penggantian gigi nana sama gigi maju, setelah dipasang, dites mesinnya sekitar 1 jam di bawah tuannya, mesin sudah panas. Oke, sekarang saya akan berbagi pengalaman apa penyebab mesin sampai panas. Yang awalnya tadi normal-normal saja, setelah selesai dibuka gearbox kemudian dipasang kembali, mesin sudah panas. Oke, kita akan tes dulu mesinnya, karena mesin seperti ini kalau bagi saya sangat gampang saya deteksi di mana titik kerusakan mesin itu, karena di sini baru kali ini lagi datang di tempat saya persoalan mesin panas, air pendingin lancar namun mesin tetap panas. Di beberapa tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu, kalau saya tidak salah, pernah ada mesin seperti ini, air pendingin lancar tetapi mesin masih tetap panas, kemudian disertai dengan hembusan buangan knalpot di bagian turbo, di bagian kipas baling-baling itu sangat tidak ada. Itu ada beberapa faktor penyebab. Tonton terus bagi kawan-kawanku yang tahap pemula. Ini adalah ilmu yang sangat penting. Ketika mendapat kasus seperti ini, tidak kebingungan selesai menonton video ini. Kita akan start dulu mesinnya, lalu kita lihat di bagian turbo, apakah ketika kita naikkan gas dia akan mengeluarkan gelembung di bagian kipas baling-baling, karena di situ kipas baling-baling tempat keluarnya buangan knalpot. Kita akan lihat di bagian kipas baling-baling. Kita start dulu. Biasanya mesin ketika kita start lalu kita naikkan gas, gelembung buangan dari knalpot sangat keluar, gelembung dari melewati kipas baling-baling, tapi mesin ini sama sekali tidak mengeluarkan gelembung karena diakibatkan ada kebocoran di bagian knalpot. Ini ketika kita paksakan mesin akan panas, kemudian knalpot akan terbagi, yang lain lewat jalur kipas baling-baling, kemudian yang lainnya lewat jalur kopling. Itu dia kasus seperti ini, seperti itu kerusakannya. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk memperbaiki mesin tempel seperti ini. Ini sangat gampang kita perbaiki karena di sini tidak ada rusaknya. Sebetulnya ini adalah kelalaian dari tuser yang pernah perbaiki. Mungkin ada salah satu alat yang dia tidak sempat pasang. Oke, saya akan buka gearbox mesin, kemudian saya akan periksa apa saja yang tidak dipasang di mesin ini. Kasus seperti ini ada 2 faktor penyebab ketika buangan knalpot tidak mengeluarkan di kipas baling-baling. Faktor pertama adalah tersumbatnya knalpot bagian bawah, bagian turbo. Kerusakannya seperti ini. Ketika kita tancap gas, dia akan tidak mengeluarkan gelembung. Kemudian ada seal pembatas bagian knalpot dengan tuas handle. Di situ ada karet seal, kemungkinan tidak terpasang, mungkin dilupa sama tuser yang perbaiki pertama. Oke, saya akan bongkar mesinnya, kemudian kita akan periksa apakah dengan keterangan saya tadi betul atau tidak. Saya akan start dulu, kemudian kita bongkar.
Di sini ada tekanan knalpot, karena knalpot sudah terbagi, lebih banyak keluar lewat sini, kemudian lewat sini. Ketika sudah parah dia akan lewat sini. Hembusan air sangat kencang di bagian sini ketika ada kerusakan seperti ini. Oke, sekarang saya akan berbagi pengalaman. Saya akan bongkar dulu untuk gearbox ini, kemudian kita periksa apakah karet yang saya maksud tadi, karet pembatas knalpot, tidak dipasang atau lupa pasang. Kita akan lihat. Karena kerusakan seperti ini, bunyi mesin sangat nyaring, karena knalpot itu sudah terbagi dua. Lebih banyak keluar dari sini buangan sisa pembakaran dibanding keluar di bagian turbo. Oke, saya akan angkat mesinnya, kemudian saya akan periksa. Kita buka dulu kopling, kemudian kita akan periksa. Karena ketika kerusakan seperti ini, kita paksakan mesin sangat panas. Ketika kita jalan jauh di bagian sini, kemudian di bagian kesing ini dia akan sangat panas. Karena panas mesin, dia kembali ke atas, bukan melewati jalur paling-paling ini. Walaupun air pendingin kita sangat lancar, ketika kerusakan seperti ini tidak ada artinya untuk pendingin, karena kerusakan di bagian knalpot bagian pembatas. Kita akan lihat pembatas knalpot itu seperti apa. Itu adalah merupakan seal, karena tadi hembusan air terlalu banyak keluar sini, karena knalpot sudah terbagi. Oke, sudah tercabut. Kemudian kita akan buka gearbox, lalu kita periksa. Ini dia sangat panas. Ini ada asap, kita perhatikan. Saya pegang begini, dia akan berasap karena memang betul-betul bagian paha ini sangat panas. Kita bongkar dulu. Oke, ini dia. Kita akan cabut, kemudian kita akan periksa. Yang kita akan periksa pertama adalah di bagian turbo. Di bagian kipas baling-baling ini, kita perhatikan di bagian lubang ini. Kadang-kala biasa lubang ini tersumbat. Kita akan periksa. Kemudian kita siram pakai air. Nah, ini sangat lancar airnya. Berarti bagian turbo tidak bermasalah. Kemudian kita akan cek di bagian sini. Di sini kan ada batas knalpot, pembatas karet. Nah, ini dia sama sekali tidak dipasang. Mungkin yang perbaiki kemarin ini lupa pasang atau jatuh. Ini dia. Di bagian sini ada seal seperti karet yang sangat keras untuk membatasi knalpot agar jangan sampai buangan pembakaran jangan sampai melewati di bagian kopling ini. Oke, saya akan tunjukkan posisi di sini. Ini di bagian sini. Di sini kan ada karet pembatas bagian knalpot. Ini
karena di sini lupa dipasang, mungkin tusernya lupa atau sama sekali tidak tahu fungsinya apa sampai dia tidak pasang. Sekarang saya akan cari untuk pengganti, kemudian saya akan pasang dan kita akan tes. Nah, ini dia yang saya maksud. Ini adalah kaki mesin satu, saya buka, kemudian karet yang di sini tadi yang hilang kita akan ambil ini, kita congkel. Ini adalah karet untuk bagian knalpot pembatas, jangan sampai dia menyeberangi di bagian jalur kopling ini. Ketika kita tidak pasang ini, mesin akan sangat kencang, bunyinya kuat, kemudian knalpot akan terbagi melewati jalur ini. Oke, sekarang saya akan pasang. Kita bersihkan dulu, kemudian kita pasang kembali, lalu kita tes. Jangan sepelekan alat ini karena fungsinya sangat besar di mesin tempel. Ini adalah pembatas di bagian knalpot, jangan kita lupa pasang. Kadangkala biasa kita lupa pasang karena memang betul kita tidak tahu fungsinya. Kita pasang dulu. Ya susah. Tor. Jatuh. Terbalik ya. Oke, ini dia, kita sudah pasang karet pembatas di bagian knalpot. Sekarang kita akan pasang di mesinnya, lalu kita tes. Nah, ini dia sudah selesai kita pasang. Seal yang tadi lupa dipasang. Oke, sekarang saya akan pasang di mesinnya, kemudian kita akan tes. Kita harus hati-hati ketika membongkar atau cabut bagian gearbox. Kadangkala biasa untuk seal yang saya maksud tadi terlepas. Ketika kita pasang, mesin kita akan panas ketika jalan jauh karena knalpot sudah terbagi di bagian dalam. Kebanyakan untuk hembusan knalpot menuju ke bagian atas, bukan menuju di bagian kipas baling-baling. Mungkin tuser yang perbaiki kemarin baru belajar atau belum punya pengalaman, dia sepelekan dengan seal yang tadi. Karena menurut keterangan yang punya, waktu dibawa kemarin, dibawa jalan sekitar 1 jam, mesin sangat panas di bagian paha. Karena hembusan knalpot bukan menuju ke baling-baling, menuju ke turbo, namun dia berbalik arah menuju ke mesin. Ciri-ciri kerusakan seperti itu ditandai dengan air knalpot keluar dari sini, hembusan angin, hembusan air sangat kencang di bagian sini, kemudian bunyi mesin sangat kuat. Itu ciri-ciri kerusakan seperti ini.
Sekarang kita akan sambung kopling. Oke, selesai sudah. Sekarang saya akan tes, kemudian kita perhatikan di bagian sini. Apakah masih mengeluarkan hembusan knalpot atau sudah tidak lagi. Kita perhatikan jalur ini. Saya akan turun ke mesin, kemudian kita akan start. Itu dia tadi, sangat kencang dorongan dari buangan knalpot menuju ke turbo mesin. Awalnya tadi kita tes sama sekali tidak ada hembusan. Sekarang sudah keluar knalpot, maksimal keluar dari turbo. Oke, sekarang kita akan tes jalan. Kemudian kita akan rabah di bagian mesinnya. Karena mesin ketika kerusakan seperti tadi, mesin akan panas di bagian paha, kemudian di bagian kap mesin. Bagian casing ini dia akan panas karena hembusan pembuangan dari knalpot dia akan menuju ke atas karena terbagi di bagian knalpot ini. Oke, kita akan tes. Kemudian kita akan meraba di bagian paha mesin apakah masih panas. Mantap, ini sangat aman, sangat dingin mesinnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Cara untuk memperbaiki mesin tempel yang sangat panas, walaupun air pendingin lancar, tetapi mesin masih tetap sangat panas. Oke, saya ingatkan bagi kawan-kawanku yang mau belajar bersama saya, silahkan tekan tombol gabung agar kita bisa belajar bersama, mendapat video khusus untuk pelanggan, kemudian prioritas membalas komentar. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, tekan tombol lonceng agar saat saya upload video terbaru, kamulah yang akan mendapatkan
video yang lebih awal. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.